Malaysia sampai kaget, kok bisa timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia setelah membantai timnas Yaman U17 dengan skor telak 4-1. Padahal di tahun 2023, timnas Yaman U17 ini pernah membantai Malaysia dengan skor 4-0. Kemenangan timnas Indonesia U17 atas Yaman ini menjadikan Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang pertama lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita akan mereaction video mengenai pendapat, tanggapan, opini, ataupun analisis mengenai pertandingan antara Indonesia versus Yaman kemarin, entah itu dari netizen Indonesia ataupun dari netizen Malaysia. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe di bawah sebagai bentuk dukungan terhadap channel YouTube saya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke video pertama. Ini dia. Menyala timnas Indonesia Menyala lolos timnas ke Piala Indonesia. Dunia. Apa benda ni weh? Untuk sobat yang belum tahu, Garuda Muda telah bantai Yaman 4-1 dan dipastikan akan berlaga di ajang Piala Dunia bawah 17 tahun akhir tahun ini. Sekali lagi abang menonton pertandingan itu dan kali ini sangat luar biasa permainan timnas. Anak asuh Nova Arianto memasuki pertandingan dalam mod membantai. Sejak minit pertama, timnas gencar melakukan serangan hingga berhasil mencetak 2 gol yang dianulir kerana offside. Area sayap kiri kerap menjadi duri dalam daging pertahanan Yaman. Garuda Muda membuka keunggulan pada minit ke-15 melalui tendangan roket Zahabi Goli yang menggetarkan gawang Yaman. Ini jelas merupakan gol tercantik di babak kualifikasi. Bahkan abang turun berteriak kaget. 10 minit kemudian, Fadli Alberto melakukan sundalan naluriah untuk mencetak gol kedua Indonesia. Di awal babak kedua, Putu Panji melakukan kesalahan dengan menghadiahkan penalti kepada Yaman untuk gol pertama mereka. Gol itu menyemangati Yaman dan mereka menyerang dengan gencar, tetapi Ghaffar Al-Ghassimi memastikan tidak ada lagi kebobolan. Ivendra kembali menjadi hero timnas saat ia mencetak 2 gol berturut-turut melalui tendangan penalti dan juga counter attack. Setelah itu, Garuda Muda terus tampil apik hingga laga usai. Timnas Indonesia hanya perlu bermain imbang dengan Afghanistan untuk mempertahankan puncak klasemen grup C setelah ini. Jujur saja, abang tumpang gembira dan semoga ini memberikan dorongan kepada tim senior untuk mengikuti jejak Garuda Muda menuju ke Piala Dunia. Selamat dan sekali lagi teruskan menyala sang Garuda. Nah, kita punya satu laga lagi ya lawan Afghanistan, tapi laga lawan Afghanistan itu tidak akan mengubah hasil. Indonesia tetap akan dipastikan lolos ke Piala Dunia. Cuman kalau misalnya Indonesia ingin mempertahankan puncak klasemen ya memang harus menahan imbang ya Afghanistan minimal banget ya. Tapi kalau bisa ya bisa mengalahkan Afghanistan biar bisa memuncaki klasemen sampai akhir kualifikasi. Dan saya setuju ya dengan abang tadi mengatakan bahwa memang gol ya Indonesia yang pertama itu merupakan gol tercantik di babak kualifikasi Piala Dunia U17 ini. Sampai dia salah ngomong tuh tadi ya. Ngomong sundulan kok jadi sundalan gitu kalau kalian perhatikan ya. Kita ke next video berikutnya. Apa benda ni weh? Ya, Passwordnya apa? Malaysia Apa dan benda Indonesia ni, weh? sudah berbeza level di tingkat U17. Indonesia menang 4-1 melawan Yaman, sedangkan Malaysia kalah 4-0 melawan Yaman. Ini 2023 kemarin ya. Ini Malaysia sudah menandakan kalah. Indonesia U17 beda level dengan Malaysia U17. Apa benda tu ya? Indonesia menunjukkan kualitasnya dan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kata, ya Coach Nova sudah boleh ya, sudah boleh telepon Viva. Oi Viva, mana ni lagu kebangsaan Indonesia? Macam tu. Luar biasa, Indonesia tunjukkan kualitasnya. Tapi gimana nih menurut korang? Bagus tak Indonesia versus Yaman semalam? Apa benda ni? Sudah level up timnas Indonesia U17. Tapi gimana menurut korang? Tulis pendapat korang di kolom komentar. Let's Kita ada peningkatan ya. Ini kocak banget tadi terakhir ya. Ada meme mengenai Coach Nova yang disuruh telepon FIFA nih untuk download lagu Indonesia Raya. Karena udah dipastikan Indonesia akan tampil di Piala Dunia nanti. Kalau nggak salah di Qatar ya Piala Dunianya ya. Akhir tahun ini nanti akan pelaksanaannya kalau nggak salah ya. Kita ke next video berikutnya. Emang apa sih nggak boleh?
Sombong amat. Diejek sama negara tetangga pendek. Timnas U17 Indonesia buktikan langsung lolos ke Piala Dunia 2025. Enggak, kalian gak salah denger. Awalnya timnas U17 kita tuh sempat dinyinyirin sama media sebelah. Pas AFC ngerilis data tinggi badan rata-rata dari pemain U17 Piala Asia 2025. Oh, media ya. Padahal tinggi doang bukan berarti akan selalu menang cuy. Gak pakai banyak bacot, timnas Indonesia langsung buktikan kalau Garuda Muda itu bisa terbang menuju Piala Dunia, langsung lolos di kualifikasi. Bahkan faktanya nih, timnas Indonesia jadi yang pertama di Asia Tenggara yang lolos duluan ke Piala Dunia 2025. Yang mana di Asia sendiri tuh masih baru ada 4, yaitu Qatar sebagai tuan rumah, Arab Saudi, Uzbekistan, dan juga Indonesia. Dan menariknya Coach Nova Arianto tuh juga menjadi pelatih jadi yang pertama tuh yang ya berhasil di Asia meloloskan Tenggara ya. Indonesia ke Piala Dunia lewat babak kualifikasi. Jadi udah bukan udah 4 ya. jalur tuan rumah tapi Arab. kualifikasi bos. Makanya buruan ketik 1 kalau kalian bangga sama timnas Indonesia. Tuh ya, lewat jalur kualifikasi bukan lewat jalur tuan rumah ya. Ya buat teman-teman yang belum tahu ya, Indonesia ini U17 ya, ini kali keduanya ya masuk ke Piala Dunia. Cuma kemarin itu masuk ke Piala Dunia karena kita tuan rumah ya. Tapi sekarang lewat jalur kualifikasi pastinya tentunya bangga karena ini hasil perjuangan dari timnas Indonesia U17, dan selamat sekali lagi buat timnas Indonesia U17 dan buat timnas U17 Malaysia ya. Berlatih gigih lagi ya, kasih peningkatan, dan ini timnas Indonesia U17 membuktikan bahwa postur tubuh tidak menjadi suatu halangan, tidak menjadi suatu alasan ya untuk kalah saing dengan negara-negara lainnya untuk masuk dan juga tampil di Piala Dunia U17. Cuma argumen di awal tadi ya, cewek ini mengatakan bahwa diejek negara tetangga karena pendek, ini yang memberitakan media di sana ya, media di Malaysia ya. Dan kita harus akui memang bahwa Indonesia berada di 2 terbawah ya, kalau dilihat dari postur tubuh ya, tapi bukan suatu halangan ya, buktinya Indonesia mampu mengalahkan Korea Selatan dan juga mampu mengalahkan Yaman gitu ya. Kita ke next video berikutnya. Coach Nova, ngapain sih masih ngeyel? Kan harusnya pakai strategi total football. Ini kenapa ala Sintayong lagi? Kan jadinya Piala Dunia, ini ngebantai lagi Coach 4-1. Justin. Kan beli tiketnya jadi mahal banget itu ke Qatar. Apalagi kita udah beli tiket ke Amerika nanti. Lagian itu gimana ceritanya pemain U17 kita yang mayoritas lokal kok bagus-bagus banget fisiknya. Mentalnya juga bagus-bagus, fighting spiritnya juga bagus-bagus. Nggak takut lawan Korea. Kok bisa gitu loh? Ini lagi kok bisa-bisanya masih ada Dokter Choi di sana. Bukannya balik ke Korea gitu. Ini kok kelihatan banget cinta banget sama timnas. Kan jadinya timnas kita makin solid. Ya jadinya kan kita agak sedikit lupa gitu, rupiah kita melemah ke 17.000. World Cup bos. Bisa-bisanya ya dia nyindir Coach Justin dan juga Bung Towel ya. Total football katanya ya. Tapi kemenangan timnas Indonesia U17 atas Yaman, atas Korea hingga lolos ke Piala Dunia U17 ini juga tidak terlepas dari arahan ya pelatih timnas Indonesia U17, yaitu Coach Nova Arianto, yang merupakan, seperti kita ketahui bahwa memang Coach Nova ini banyak sekali ya dapat ilmu dan juga bimbingan dari Coach Sintayong yang merupakan pelatih Indonesia senior kemarin. Dari segi taktik, strategi, permainan ya plek ketiplek itu memang permainan yang memang ya yang sering diterapkan oleh Coach Sintayong ya. Dan sampai sekarang ya mereka juga masih berhubungan baik ya, Coach Nova dan juga Coach Sintayong. Kalau kalian perhatikan dia di setiap postingan dari Coach Nova itu selalu Coach Sintayong memberi like dan juga komentar mengenai perkembangan ya sepak bola di Indonesia. Walaupun dia tidak melatih di Indonesia lagi, tapi dia masih tuh memantau perkembangan timnas Indonesia, entah itu di junior ataupun di senior. Baik teman-teman, untuk video reaction hari ini segitu dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube saya, silahkan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian terhadap konten-konten yang saya buat. Dan kalau misalnya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saran dan juga kritik silahkan tulis aja di kolom komentar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.